Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kak, how are you today? I'm fine, Miss. Oke, alhamdulillah ya. Oke, now before we start our lesson today, let's pray together. Oke kak, what day is today? Today is Saturday, Miss. Saturday ya. And what date is today? 15, Miss. 15. We will study about religion ya, belajar tentang agama. With me, Miss Robia. Oke, sebelum masuk kita ke materi yang bakalan Miss bahas hari ini, Miss mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang warna, Miss. Warna. Oke, nah jadi tentang warna-warna kemarin kakak masih ingat? Masih, Miss. Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya nanti ada entah belajar bahasa Arab, nah jadi itu bisa untuk menghafalnya bisa kita buat dengan nyanyian ya. Nah, jadi hari ini kita juga bakalan nyanyi lagi. Tapi kalau ini bukan tentang bahasa Arab. Materi kita kali ini yang akan kita bahas namanya tentang harokat. Pernah kakak dengar tentang harokat? Pernah, Miss. Nah, tahu apa itu harokat? Enggak, Miss. Enggak. Oh, harokat itu kalau misalnya kita baca Iqra atau baca Al-Quran, ada yang garis-garis ada di atas, ada di bawah, ada yang melengkung, itu namanya harokat. Oke? Nah, jadi di sini sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertiannya. Yang kedua, macam-macamnya. Oke. Nah, yang pertama pengertian. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang Miss bilang itu garis-garis yang di atas, di bawah dan yang melengkung itu, yang bengkok itu ada di dalam Al-Quran, berarti itu namanya apa di dalam Al-Quran? Menurut kakak? Tanda baca. Tanda baca, ya, good. Jadi harokat itu adalah tanda baca Al-Quran. Oke, harokat adalah tanda baca Al-Quran. Nah, sebelumnya Miss kasih contoh nih, buktinya kalau dia itu dinamakan tanda baca. Kalau misalnya ini namanya huruf apa? Huruf alif, Miss. Alif. Kalau misalnya Miss buat ini dia di atas, berubah nggak jadi bacanya? Berubah, Miss. Jadi dibaca A. Kalau misalnya ini, jangan dulu ini karena ini sama ya. Ini nih, dibaca huruf Jim. Kalau misalnya Miss buat ini dia di atas, jadi ja. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak punya tanda baca, cara bacanya beda. Dan misalnya kita buat tanda bacanya, maka cara bacanya beda lagi. Oke, itu yang dinamakan tanda baca. Paham, Miss. Nah, jadi di sini setelah Miss kasih tandanya tadi, kakak sudah tahu belum apa aja yang merupakan tanda baca Al-Quran itu? Nama-namanya tahu nggak? Enggak, Miss tahu namanya tahu, tapi tahu Miss cara bacanya. Oh, cara bacanya tahu, kalau namanya tidak. Oke. Nah, ini untuk pengertiannya simpel aja. Nah, sekarang di sini kita buat macam-macamnya aja dulu. Macam-macam harokat. Nah, jadi di sini Miss mau ajarkan 6 tanda baca harokat nanti. Nah, jadi yang pertama di sini tadi kakak bilang yang seperti ini, yang di atas. Ini dibaca apa? A, Miss. A. Betul. Ini dia dibaca A. Tapi namanya tahu tidak? Tidak, Miss. Yang ini dikatakan atau disebut dengan tanda baca Fatah. Tulisannya Fatah tapi dia dibaca Fatah ya. Fatah ya. Kemudian ada yang di bawah sini. Ini dibaca I. Good. Ini dibaca I. Kalau namanya belum tahu juga? Enggak, Miss. Ini disebut dengan tanda baca kasroh. Dah, yang ini Fatah, yang ini Kasroh. Satu lagi yang bengkok seperti ini dibaca apa? U, Miss. U. Ya, ini dibaca U. Kalau namanya itu harokat doma. Oke? Nah, jadi ini Fatah, ini kasroh, ini doma. Doma. Jadi kalau misalnya kakak untuk belajar ini supaya lebih seru, bisa kita buat nyanyian. Contohnya ada nyanyian ya. Fatah, Fatah, Fatah. Kasroh, kasroh, kasroh.
harokat. A I itu bunyi harokat. Yang ini namanya, yang ini bunyinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti kakak mau mengajarkan adik atau mau mengajarkan anak kakak atau siapa supaya lebih seru, bisa kita buat dengan nyanyian. Jadi kalau seperti bahasa Arab kemarin, kalau misalnya dia dibuat dengan nyanyian, lebih ingat. Paham? Paham, Miss. Nah, jadi sekarang Miss mau kasih contoh. Ini ya, Miss buat contoh nih. Contoh dulu. Ini tadi dibaca apa? Alif, Miss. Alif. Kalau alif kita kasih harakat fathah, dia dibaca A. Ini Alif. alif. Kalau kita kasih harakat kasroh, dia dibaca I. Ini sekali lagi nih, alif. Kalau misalnya kita kasih harakat dhammah, dia dibaca U. Jadi gini nyanyinya lagi, nyanyi kita nih ya. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A I U. Oke? Ya, Miss. Nah, jadi kita ganti lagi nih misalnya. Ba fathah Ba. ba kasroh Bi. bi, ba dhammah Bu. bu, ba bi bu. Ya? Sekali lagi. Ta fathah Ta. ta kasroh Ti. ti, ta dhammah Tu. Tati. tu. Lebih seru nggak belajarnya? Jadi tidak bosan. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A I U. Ba fathah ba kasroh I, ba dhammah U, babi bu. Ta fathah ta kasroh ti, ta dhammah tu, tati tu. Jadi kalau yang ininya kita baca kalau misalnya dia nggak punya baris, misalnya kayak di sini misalnya contohnya. Ini dia dibaca jim, Oh, jim. jim fathah ja gitu. Oh. Jadi sekalian mengenal kalau misalnya dia nggak punya baris, dia dibaca apa? Jim. Kalau udah ada barisnya berubah jadi ja. Karena ada sebagian siswa dia nggak tahu ini dibaca apa. Dia baca ini ja, tapi ini bukan ja, ini jim. Yang ja itu kalau misalnya kita kasih baris fathah, ya kan? Jadi jim fathah ja, jim kasroh ji, jim dhammah ju, ja ji ju. Paham? Paham, Miss. Nah, jadi untuk ini, untuk yang fathah kasroh dhammah mudah diingat? Mudah, Miss. Mudah. Oke. Nah, sekarang Miss tambah lagi nih. Miss tambah lagi kalau ini tadi fathah kasroh dhammah, Miss tambah lagi dia yang harokat tanwin. Ada fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Itu kakak udah kenal? Sudah, Miss. Sudah. Yang bagaimana tuh bentuknya? Yang dua-dua, Miss, kalau nggak salah. Dua. Ya. Kalau misalnya ini satu, nanti fathah tain dia bakalan berbaris menjadi dua baris. Jadi dia A dibaca A ditambah N, jadi dia menjadi an. Ya kan? Ya, Miss. Oke, nah jadi ini untuk yang fathah kasroh dhammah. Dhammah. Sekarang Miss tambah lagi. Yang tadi yang kakak bilang, misalnya ini nih. Jadi kalau dia yang di atas dibaca apa tadi? An. Yes, dibaca an. Jadi kalau yang ini, karena dia namanya harakat tanwin, jadi yang sebelumnya fathah ditambah tain di belakang. Jadi menjadi namanya fathah tain. Ya, fathah tain. Nah, kalau yang ini dibaca In. in. Jadi namanya tambah tain. Kasroh tain. Yes, kasroh tain. Nah, satu lagi. Kalau ini dibaca Un. Jadi namanya ditambah tain jadi Dhammah tain. dhammah tain. Oke, jadi kita ingat namanya yang ini aja nama aslinya fathah kasroh dhammah. Habis itu ditambah tain di belakang karena dia harakat tanwin. Ya. Kalau ini dibaca a i u, yang ini dibaca tan in un. Oke, kan kenal. Ini ada lagunya lagi. Oke, di sini tapi gini, ya. Nih. Ya, jadi nadanya gini. Bana bana ban ban bini bini bin bin.
Bunu bunu bun bun ban bin bun. Dah. Jadi dia tetap ngulang dari sini nih. Bana, nih kan? Ba, bi, bu, bu. Jadi kalau dia dari bu, jadi bun. Tinggal tambah n karena dia harakat bin. Coba ulang Kak. Bana bana ban ban bini bini bin bin. Bunu bunu bun bun ban bin bun. Coba ganti huruf banyak jadi huruf ja. Huruf banyak aja ya. Jadi Jana jana jan jan. iya, jan jan. Jini jini jin jin junu junu jun jun jan jin jun. Oh, jadi wow. Coba. Wana wana wan wan wini wini win win wunu wunu wun wun wan win wun. Ya, jadi dia lebih mudah diingat. Oke, udah. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kakak mau baca atau mau mengajarkan siswa kakak nanti misalnya atau mau mengajarkan adik atau siapapun itu atau ponakan atau apa, jadi bisa diajarkan supaya mereka tidak bosan karena biasanya anak-anak itu suka belajar kalau ada lagu-lagunya. Oke. Miss. Untuk materi kita hari ini ada pertanyaan? Nothing miss. Nanti udah paham semua? Paham miss. Oke, mudah-mudahan bisa diterapkan dan juga bisa diajarkan dalam kehidupan dan ketika baca Iqra dan baca Quran. Oke, I think that's all for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.